Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak. Untuk materi kali ini adalah tentang Asmaul Husna. Anak-anak yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran kita semua bisa diberikan kemudahan untuk memahami materi pembelajaran. Materi Asmaul Husna kali ini ada beberapa tujuan dalam pembelajarannya. Di antaranya yang pertama, nanti kamu diharapkan mampu menyebutkan 10 nama Asmaul Husna. Kamu diharapkan mampu bertanya tentang materi baik secara lisan maupun tulisan. Silahkan nanti dibuka pertanyaan, dibuka tanya jawab. Yang ketiga, nanti kamu diharapkan mampu menyebutkan arti dari masing-masing Asmaul Husna yang 10 tadi, mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna, kemudian mampu menyebutkan dalil nakli dan dalil akli tentang masing-masing Asmaul Husna, dan yang terakhir mampu mempraktekkan berbagai manfaat perilaku yang merupakan contoh perbuatan meneladani Asmaul Husna. Langsung saja ke materi Asmaul Husna. Yang pertama tentang pengertian Asmaul Husna, bahwa Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, yaitu Al-Asma'u dan Al-Husna. Al-Asma'u berarti nama-nama atau beberapa nama, dan Al-Husna artinya yang baik ataupun yang indah. Menurut istilah, Asma'ul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Asma'ul Husna yang akan kita pelajari kali ini, di antara Asma'ul Husna yang 99 yang sudah biasa kamu lafalkan ketika awal pembelajaran pagi. Dari 99 itu yang akan kita kutip kali ini, yang akan kita bahas kali ini cukup 10 dulu. 10 Asma'ul Husna yang akan kita bahas, yaitu yang pertama Al-Aziz, kemudian yang kedua ada Al-Basit, yang ketiga Al-Ghani, yang keempat Al-Ra'uf, yang kelima Al-Bar, kemudian yang keenam Al-Fatah, yang ketujuh Al-Adl, yang kedelapan Al-Hayyu, yang kesembilan Al-Qayyum, dan yang kesepuluh adalah Al-Latif. Baik, untuk materi Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Aziz. Al-Aziz memiliki arti maha perkasa. Artinya Allah adalah zat yang maha perkasa. Keperkasaan Allah itu bersifat abadi dan tidak terbatas, meliputi segala sesuatu, baik yang di langit maupun di bumi. Berbeda dengan keperkasaan ataupun kekuatan makhluknya. Kalau makhluk Allah itu hanya bersifat sementara. Manusia kuat, manusia perkasa, mempunyai kekuatan, suatu saat kekuatan itu akan hilang. Hewan juga seperti itu, mempunyai kekuatan, mempunyai keperkasaan, suatu saat akan hilang. Tapi keperkasaan Allah, Allah yang maha perkasa itu memiliki zat perkasa, itu tidak ada batasnya, tidak ada hentinya, tidak ada matinya. Jadi keperkasaan Allah itu luar biasa, tidak ada batasannya, unlimited kalau keperkasaan Allah. Itu Al-Aziz. Ulangi, Al-Aziz adalah Allah yang maha perkasa. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Basit. Al-Basit artinya maha melapangkan. Al-Basit memiliki arti Allah yang maha melapangkan, baik melapangkan rizki ataupun melapangkan sesuatu hal yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah melapangkan rizki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tidak jarang, bahkan terlalu sering, sangat sering malah Allah itu memberikan rezeki yang lebih banyak dari apa yang diminta oleh hamba-hambanya ataupun yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Kadang-kadang itu tak terduga, kamu mintanya sekian, diberikan oleh Allah itu yang luar biasa banyaknya. Firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 27 yang memiliki arti, dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Allah tahu apa kebutuhanmu, Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi apa yang kamu minta memang terkadang itu tidak dikabulkan sesuai dengan harapanmu, tapi Allah itu tahu, maha melapangkan. Allah itu tahu apa kebutuhanmu.
Itu Al-Basit. Sekali lagi, Al-Basit memiliki arti maha melapangkan. Selanjutnya yang ketiga adalah Al-Ghani atau memiliki arti maha kaya. Jadi zat yang maha kaya berarti kekayaannya itu tidak terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Bahkan yang selain dia sangat berhajat kepadanya. Allah itu memiliki kekayaan yang tidak tergantung kepada apapun dan siapapun, bahkan makhluk-makhluknya. Satu contoh, ketika suatu pemilik toko, pimpinan toko memiliki anak buah ataupun karyawan toko yang sangat banyak, suatu saat ketika karyawan tersebut itu semuanya pergi, pemilik toko itu pasti akan bingung bagaimana cara mengelola toko tersebut, bagaimana melayani konsumen-konsumen yang mau beli ke toko itu, tapi pemilik toko sendirian, tanpa adanya anak buah ataupun karyawan-karyawannya. Tapi berbeda dengan maha kayanya Allah. Maha kayanya Allah itu tidak bergantung pada siapapun ataupun apapun. Ketika makhluk di dunia itu semuanya mati, semuanya musnah, kekayaan Allah itu tidak terpengaruh, akan tetap kaya. Ketika malaikat-malaikat itu musnah, tidak ada lagi malaikat, kekayaan Allah itu akan tetap ada dan tidak terpengaruh dengan kemusnahan para makhluknya. Jadi kekayaan Allah itu luar biasa, tidak terbatas dan tidak memerlukan apapun dan siapapun. Berbeda dengan kekayaan makhluk-makhluknya. Yang ketiga, Al-Ghani, sekali lagi diulangi, memiliki arti maha kaya. Maha kayanya Allah itu tidak terbatas dan tidak memerlukan apapun dan siapapun. 1, 2, 3 Asmaul Husna. Kemudian yang keempat yaitu Ar-Ra'uf, maha pengasih. Allah disebut Ar-Ra'uf yang berarti Allah adalah zat yang maha belas kasihan. Dalam hal ini belas kasihan yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain berbeda jauh dengan belas kasihan yang senantiasa diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada sesama ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala pengasih, maha pengasih dan maha penyayang kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Semua makhluknya diberikan pengasih oleh Allah. Allah itu mengasihi semua makhluknya, baik makhluk yang manusia, hewan, tumbuhan, itu semuanya diberikan pengasih oleh Allah. Allah mengasihi semuanya. Bahkan makhluk yang tidak beriman kepada Allah pun ataupun manusia yang tidak mau beriman kepada Allah atau tidak masuk di agama Islam juga mendapatkan kasihnya Allah. Tapi nanti yang tidak beriman kepada Allah itu kasih sayang Allah akan berbeda. Kalau pengasihnya itu sama, semuanya mendapatkan, tapi kalau kasih sayangnya, kalau penyayangnya Allah itu berbeda, tidak semuanya dapat. Dasar dari Asmaul Husna Ar-Ra'uf atau Maha Pengasih itu ada di surat Al-Baqarah ayat 143. Yang kelima ada Al-Bar, yaitu Maha Baik. Allah disebut Al-Bar itu berarti Allah zat yang maha baik. Allah itu sangat baik kepada siapapun dan dimanapun. Itu sifatnya Allah. Dasarnya ada di firman Allah surat At-Tur ayat 27 dan 28. Kemudian yang keenam ada Al-Fatah. Al-Fatah artinya maha membuka, maha menenangkan atau maha memberi keputusan. Allah maha membuka akan pintu-pintu rahmatnya. Semuanya dibuka pintu rahmatnya. Semua dibuka kepada makhluknya. Dasar dari Asmaul Husna Al-Fatah itu ada di firman Allah Quran surat Saba ayat 26. Allah akan membukakan hati dan pikiran kita serta memberi kemudahan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Allah tidak menutup pintu rahmatnya kepada makhluk, tapi akan membuka. Jika kita banyak menyebut Asmaul Husna, surat Asmaul Husna Al-Fatah ini setiap hari setelah selesai sholat subuh, maka itu tadi Allah akan membuka hati dan pikiran kita serta memberi kemudahan dalam menghadapi berbagai masalah. Yang ketujuh ada Al-Adl atau Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil karena Allah merupakan hakim yang seadil-adilnya.
makhluk ataupun manusia ketika mengadili sesuatu, ketika berusaha untuk adil terhadap makhluk lainnya, itu pasti ada sesuatu yang tidak terima atau tidak adil. Ketika pengadilan itu mencetuskan suatu hukuman kepada orang yang mencuri, itu sudah diusahakan sangat adil, tapi nantinya pasti ada seseorang yang tidak terima. Berarti tandanya itu keadilan manusia itu ada batasnya. Ada saatnya adil itu tidak disukai oleh seseorang, berarti adilnya tidak sempurna. Tapi kalau sifat al-adilnya Allah itu sangat sempurna, sangat adil. Itu sifat al-adil, maha adil. Kemudian Asmaul Husna yang selanjutnya yang ke-8 adalah Al-Hayyu atau Maha Hidup. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Hidup Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Kalau segala makhluk hidup dan dia ciptakannya itu, yang diciptakan oleh Allah itu ternyata memerlukan antara satu dengan lainnya, membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan manusia itu butuh manusia yang lainnya, dan kehidupan manusia pasti akan berakhir. Tapi berbeda dengan Al-Hayyu, Maha Hidupnya Allah itu tidak ada batasnya. Al-Hayyu ada di firman Allah surat An-Nahl ayat 65, itu dasarnya, dalilnya itu ada. Kemudian yang ke-9 ada Al-Qayyum, artinya Maha berdiri sendiri. Allah memiliki sifat Al-Qayyum yang berarti Maha berdiri sendiri di dalam menciptakan, mengatur, memeliharaan. Pokoknya sesuatu yang Allah lakukan itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Ketika Allah punya malaikat yang mereka ada yang mencabut nyawa, ada yang mencatat amal baik dan buruk, pokoknya ada malaikat yang punya tugas masing-masing. Itu bukan karena Allah tidak mampu mencabut nyawa ataupun tidak mampu mencatat amal baik manusia dan amal buruk manusia. Malaikat diciptakan oleh Allah bukan karena Allah itu tidak mampu melaksanakan pekerjaan malaikat, hanya Allah itu membuktikan keagungannya. Beliau atau Allah itu bisa menciptakan malaikat. Ketika malaikat itu tidak ada, Allah itu tidak akan bingung. Ketika manusia tidak ada, Allah tidak akan bingung. Tapi berbeda dengan makhluk. Manusia ketika tetangganya saja tidak ada, itu akan ada sedikit kebingungan. Bahkan ketika manusia itu hidup sendiri dalam satu desa atau satu negara, pasti manusia tersebut akan bingung, akan merasa kesusahan dibandingkan ketika banyak tetangga atau banyak makhluk atau banyak manusia lainnya. Tapi Allah itu walaupun seandainya tidak ada manusia, tidak ada malaikat, tidak ada siapapun, Allah itu tidak akan bingung karena Allah itu Maha berdiri sendiri, bisa melakukan apapun sendiri. Dalilnya ada di dalil Asmaul Husna Al-Qayyum atau Maha berdiri sendiri itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Yang terakhir, Asmaul Husna yang terakhir yang kita bahas adalah Al-Latif atau Maha Lembut, Maha Halus. Secara istilah, Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus pada pemberian rizki dan nikmat kepada hambanya atau dalam melaksanakan hukum dan keadilan. Firman Allah ada di Quran surat Asy-Syura ayat 19. Di situ menerangkan bahwa Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada yang Dia kehendakinya, yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha kuat lagi Maha perkasa. Bahwa cinta kasih yang lembut dari Allah terhadap alam semesta terlihat jelas dengan adanya ekosistem pada benda dan unsur alami yang ada. Betapa berartinya cacing-cacing di dalam tanah yang bermanfaat untuk kesuburan tanah, sampai kepada apa saja yang disebut plasma nutfah. Semua itu menunjukkan maha lembutnya Allah. Juga ikan-ikan yang gurih dan nyaman hidup di laut yang asin dan pahit sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsumsi hidup manusia. Maha lembutnya Allah itu luar biasa, bisa menciptakan apapun, sebesar atau sekecil apapun, bisa memberikan kelembutan sifat kepada makhluk-makhluknya, manusia, hewan, tumbuhan, dan semuanya. Itu Asmaul Husna Al-Latif atau
Allah yang maha lembut ataupun maha halus. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan makhluknya, kelembutan manusia itu ada batasnya. Suatu saat pasti manusia akan kasar. Selembut-lembutnya manusia, suatu saat manusia akan berbuat kasar, entah itu sedikit ataupun banyak. Makanya sifat kelembutan manusia itu sangat sedikit dibandingkan dengan sifat kelembutannya atau sifat alat atau asmaul husna al-latifnya Allah. Baik, itu beberapa asmaul husna yang kita bahas pada pertemuan kali ini, pada video kali ini ya. Kalau masih belum paham silahkan bisa diulang kembali videonya, ataupun nanti boleh bertanya, bisa bertanya di komentar ataupun kolom komentar, ataupun bisa langsung tanya. Oke, untuk materi asmaul husna sementara dicukupkan dulu. Nanti ada pembahasan lebih lanjut, ada tentang bukti kebenaran tanda-tanda kebesaran Allah dari asmaul husna itu. Kemudian nanti juga ada keutamaan dan manfaat mengamalkan asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita bahas di video selanjutnya. Sementara itu dulu yang bisa dibahas. Sekian, banyak kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.